Masih. Masih. Lanjut. Masih. Lanjut. Lanjut. Asik. Masih. Lanjut. Lanjut. Masih. Juri internasional ya. Halo guys, jumpa kembali dengan saya Pendekar Bro, channel yang baik hati dan tidak sombong, yang selalu mengupas dunia lovebirds guys. Okay. Kali ini saya akan berbagi untuk perawatan burung feather, khususnya untuk burung-burung bahan dan burung-burung yang udah jalan tapi macet di gantangan. Jadi saya awali dulu tentang burung yang dari ombyokan atau dari burung yang udah jadi di lapangannya. Sebelumnya apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, tolong bantu subscribe agar saya semangat sekali untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila video saya tidak bermanfaat, silahkan skip saja. Untuk pemain lovebird feather itu kita membutuhkan terutama burung betina, khususnya burung betina yang sudah mapan ya. Kalau menurut saya burung yang sudah mapan itu kira-kira umur ya lebih dari 1 tahun lah. Jadi kalau umur nanggung 8 bulan 7 bulan menurut saya kurang prospek. Kenapa? Karena mentalnya belum jadi. Kalau menurut saya itu mentalnya belum matang, kurang matang kalau saya. Ya syukur-syukur umur 3 tahun ya, mantan-mantan ternak juga nggak masalah bagi aku. Yang penting X durasinya bagus, dulunya bagus, durasinya itu minimal 20 detik lah. Karena kan untuk mendapatkan merah di gantangan itu kan 15 detik, pakemnya sekarang seperti itu. Jadi untuk durasi-durasi dewasa yang 10 detik 8 detik ya menurut saya pribadi lebih baik jangan. Walaupun ada yang mengatakan kalau burung dewasa itu bisa dipanjangkan durasinya, saya pribadi belum bisa. Entah karena saya masih belajar atau saya masih bodoh, saya tidak bisa kalau burung karakternya durasinya 8 detik 10 detik kalau umurnya udah tua, tapi tidak lihat historinya dulunya durasinya seberapa, lebih baik jangan. Kecuali burung dulunya durasinya panjang, setelah diternak jadi pendek, atau karena overbirahi masih bisa kita akal-akalin seperti itu. Nanti saya akan jabarkan caranya untuk mengembalikan durasi yang dulunya panjang jadi pendek. Sebelumnya saya akan membahas burung bahan feather dulu ya. Kalau burung habis ternak atau ombyokan dari pasar, kita minimal dapat 20 detik lah. Walaupun jarang-jarang di ombyokan dapat seperti itu kan, kalau rezeki kan pasti dapat. Atau kita beri teman, syukur-syukur eksprestasi, itu lebih gampang kalau menurut saya. Otomatis burung tersebut birahinya tidak terkontrol. Kalau burung-burung bahan itu birahinya tidak akan terkontrol, emosinya juga tidak terkontrol. Ya kita harus bisa membaca seperti apa ciri-cirinya oper birahi, seperti apa ciri-cirinya oper emosi. Kalau oper birahi itu sangat simpel sekali. Kita lihat saja air minumnya setiap hari ya. Kalau air minumnya bersih, berarti birahinya bisa jadi stabil atau kurang birahi. Tapi kalau oper emosi, burung cenderung akan memainkan ruji. Kalau lo bergalak ya wajar. Lo bergalak itu bukan berarti
birahi tinggi atau emosi tinggi itu bukan berarti seperti itu. Betina ya rata-rata galak kayak gitu, pasti galak, pasti gigit. Kalau emosi itu kita bisa di ciri-ciri seperti gigit tangkringan sampai rusak, gigit uji, pakan digigit itunya. Itu burung over emosi. Jadi untuk menyetabilkannya nanti saya akan jabarkan. Kita bicara awal dulu. Kalau burung-burung bahan dari ongjokan atau bekas-bekas ternak itu bisa terjadi kasus seperti itu. Ada yang berbirahi, ada yang over emosi. Jadi tergantung keadaan burung tersebut. Seperti ciri-ciri tadi yang saya sebutkan. Kalau berbirahi kita lihat saja dari air minumnya, burung cenderung pasti akan ngapal, badannya gembung. Tapi kalau emosi, burung itu akan mau jajar tangan biasanya. Giginya juga sakit, main ruji. Atau bisa jadi tangkringannya bisa patah digigit-gigit, atau tempat makan bisa digigit-gigit juga. Ya kita tandain saja pakai kayu aja lah, kayu gigitan yang itu yang bahan dari tong telur atau tong gula itu kan ada yang bahannya dari kayu yang lunak lah, yang nggak terlalu keras. Kita lihat kalau butirannya itu lembut-lembut, tandanya burung itu stabil emosinya. Tapi kalau tandanya burung itu namanya gigitannya itu panjang-panjang, terus dia itu juwet gigitnya, itu biasanya burung over birahi dan over emosi. Biasanya seperti itu. Walaupun ada burung yang over emosi gigitnya lembut-lembut juga ada, tapi beda dengan burung yang over emosi dan over birahi. Dia gigitnya akan semakin konyol, pasti seratnya panjang-panjang, pasti itu bisa dipastikan seperti itu. Bagaimana cara penanganannya biar burungnya jalan seperti Shopee, seperti video ini yang belum saya mulaikan, bisa menjadi juara di gantangan. Kita simak bareng-bareng ya, mulai dari burung rusak, entah itu keadaan over emosi atau over birahi. Kita usahakan burung di milet polos saja. Burung milet polos, airnya air keran saja nggak apa-apa. Jangan dikasih jagung, jangan dikasih kangkung, udah biarin aja. Ada yang bilang katanya burung factory itu satu rumah satu burung. Itu bagi saya berat sekali guys. Kenapa bagi saya berat? Burung saya banyak. Mana mungkin saya punya rumah lagi untuk kasih burung atau titipan ke saudara. Saya nggak bisa ngerepotin orang. Nyatanya Shopee satu kamar satu burung aja alhamdulillah masih dapat trofi lah ya, walaupun kelas flatbird seperti itu. Tidak masalah dengar burung lain nggak apa-apa, yang penting jangan melihat. Kalau burung flatbird syaratnya jangan melihat. Kita asingkan ke dalam kamar kosong atau gudang, yang penting aman dari para predator, dari kucing sama curut yang sangat menjengkelkan. Kita hariannya nggak usah dikerodong lah, karena pada kasus-kasus tersebut sebagian besar kalau burung saya di full kerodong itu burung bulu halusnya akan rontok, lama-kelamaan nanti akan mabung, akan brodol, bahasa Jawanya itu akan merodol, akan rusak, bulunya akan ganti bulu lah bahasanya, apa itu, mabung mungkin ya, seperti itu. Nggak usah di full kerodong, terkecuali burung tersebut memang setelannya seperti itu. Kita kan memahami dulu karakter dasarnya. Tapi saya belum pernah punya burung full kerodong itu, hariannya saya belum pernah. Saya ablat saja dalam kamar biar tidak lihat burung lagi, asalkan pencahayaannya cukup untuk makan dan minumnya, seperti itu. Untuk pengerodongan itu menurut saya hari-hari saja. Misalkan seperti ini, hari ini besoknya akan digantang. Saya hari ini masih tak ablat. Nanti kalau gantangnya besok jam 12 mulai saya kerodong, itu pun nggak full, itu pun saya resletingnya saya buka, seperti itu guys. Karena pada dasarnya burung kalau di full kerodong, burung akan over emosi. Banyak kasusnya kok kerodongnya pada bolong. Coba aja kerodong pada bolong, karena bener-bener full emosi seperti itu guys. Walaupun pakannya polos juga nanti akan emosi, karena burung tidak melihat suasana atau tidak melihat apa. Jadi seperti kita ditutup aja matanya, kan penasaran greget, pasti akan emosi seperti itu. Nah, jadi saran saya seperti itu. Milet polos, satu kamar satu burung, jangan satu rumah satu burung ya. Repot, bagi saya repot. Kalau satu rumah satu burung repot saya. Untuk
hariannya millet polos saja kalau bisa kasih timun. Itu tujuannya untuk merestart birahi ya. Untuk merestart birahi, kalau toh memang kasusnya burung tersebut dicepuknya kotor, milletnya dikasih, kadang kan ada airnya dicampur dengan millet, itu udah pertanda burung over emosi. Kita taruh aja, asingkan saja millet polos sama timun air putih selama 1 minggu, dengan catatan burung mandi malam. Memang wajib, kalau burung over emosi itu kita wajib. Kalau saya sendiri habis maghrib saya semprot basah, digantungan ke teras, jam 10 baru saya masukkan. Itu lebih efektif daripada mandi malam di dalam. Karena jam 10 itu kalau menurut saya udaranya dingin, mengandung embun kalau menurut saya, apalagi ini musim penghujan ya. Burung akan netral. Seperti itu. Kalau emosi sih nurunnya sebenarnya gampang. Daripada birahi itu gampang emosi kalau menurut saya. Jadi kita bahas birahi dulu yang susah, yang bikin saya kepalanya pusing, itu birahi. Bener, banyak kasus-kasusnya over birahi itu orang-orang pasti, pemain-pemain lovers biasanya pasti pusing. Karena lovebird betina itu sangat sensitif sekali dengan pengaruh pakan seperti extra fooding atau kena riset atau apa. Nah, setelah sudah terpantau airnya bening, tidak ada milletnya, berarti Anda sudah berhasil menurunkan birahi. Setelah itu kita harus cari settingan ke lapangan. Masih jangan single, jangan diuntun. Bawa ke gantangan. Seperti apa reaksinya? Kalau bisa gantang langsung, atau kalau tidak bisa ya kita kasih di pedok. Tapi aku yakin burung kalau birahinya stabil, insya Allah di gantangan pasti akan jalan. Emosi bisa naik sendiri loh. Emosi bisa naik sendiri. Kalau kita udah sering mandi malam, sering diembun, emosi akan turun. Otomatis birahi dan emosi akan turun otomatis itu. Itu otomatis kalau menurut saya. Jadi nanti di gantangan kalau dia mau narik, berarti Anda berhasil. Seperti itu. Sebenarnya simpel kok. Merawat burung vector itu sangat simpel sekali. Jadi perlu diperhatikan. Pakan polos itu memang berperan penting untuk burung lovebird, terutama single vector betina itu. Kalau untuk menaikkan birahi ya nanti di gantangan kita kasih jagung lah, berapa, atau kasih kuaci, atau kasih kena risit. Tapi jangan banyak-banyak dosisnya, 5 biji apa 10 biji, seperti itu. Kantung kasih kangkung 5 gigitan atau 10 gigitan, insya Allah burung akan jalan. Jadi settingan ini berlaku untuk burung yang tadinya jalan dan tidak jalan, seperti itu. Itu menurut saya. Dan perlu diperhatikan lagi, kalau burung vector itu jangan asal gantang mas bro, jangan. Kita lihat lawan dulu. Kalau lawannya meremelek nggak bakal jalan, karena vector itu burung tarung ya. Burung tarung kalau lawannya ngantuk dia nggak bakal ngeladenin, dia akan gembung, dia akan ngelamun. Burung tersebut dia akan kadang ruji, kadang turun ke bawah ya, karena musuhnya nggak vector. Jadi nggak usah heran kalau burung vector tadinya performnya bagus, besoknya ketemu burung ngantuk yang nggak jalan, jangan heran. Seperti itu. Karena bukan lawannya mas bro. Kita cari lawan lah, kita cari partner lah, teman yang sama-sama vector. Seperti itu. Seperti itu teman. Jadi kita juga harus lihat suasana. Kalau suasana panas biasanya vector akan maksimal. Tapi kalau suasananya mendung habis hujan, ya udah jangan digantang. Kecuali burung sampen itu ada dua karakter. Kalau mendung dia mau ngeriwik-ngeriwik, mau sardot, ya nggak masalah digantang, tapi jangan ditempel. Kita jauhkan gantangannya. Nanti dia akan ngeriwik-ngeriwik sendiri. Saya juga heran sekali sama Shopee. Shopee punya karakter vector, full vector. Tapi kalau mendung, saya gantang yang jauh. Dia akan bunyinya akan bunyi sendiri, sardot itu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya ya simbolnya seperti ini. Burung vector harus tahu birahi, terutama diturunkan dulu. Nggak usah terambisi pakan kenceng, udah percaya saya saja. Millet putih saja, airnya timun kalau di rumah. Jangan khawatir burung nggak bunyi di rumah, karena burung yang birahinya stabil dan emosinya stabil di rumah nggak bakal bunyi. Shopee juga nggak bunyi. Shopee kalau di rumah bunyi bocor, di kandang nggak bakal jalan. Berarti tandanya over emosi. Itu Shopee.
Ketiga, kalau burung udah stabil nggak usah mandi malam. Dengan catatan burung habis gantang, otomatis birahi dan emosinya masih tinggi. Pulang dari gantangan, burung akan emosi dan birahinya sangat tinggi. Kita semprot maghrib, jam 10 masukkan. Seperti itu. Nggak usah basah-basah. Kalau burung seperti itu, embun saja, semprot embun saja. Seperti itu. Air putih saja. Kita harus lihat cuacanya sebelum gantang. Full kodong sebelum mau berangkat. Jangan lihat burung lain. Buka aja setengah seperti itu. Itu syaratnya seperti itu. Burung single factor seperti itu, guys. Insya Allah burung akan maksimal seperti Shopee, seperti burung saya. Seperti itu, guys. Jadi apabila ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Umbrus. Mantap.